Pak Su dulu pas kurus ganteng, sekarang udah aduh kayak gembala XL euy. Hey guys, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Rini di Ukraina. Gimana kabarnya? Semoga kabar baik, sehat selalu dan selalu dilancarin rezekinya guys. Amin. Guys, hari ini hari Senin tanggal 2. Jadi aku sekarang kalau ngevlog mau nyantumin hari sama tanggal guys. Karena aku tuh kadang kalau ngedit tuh beberapa video, beberapa vlog gitu, abis itu di kayak satu hari tuh harus habis gitu guys. Jadi aku harus kasih tanggal biar aku tuh jelas upload yang mana dulu kayak gitu teman-teman. It's my problem. Oke, jadi hari ini tanggal 3 Maret ya. Gimana puasanya teman-teman? Lancar? Alhamdulillah lancar ya teman-teman ya. Dan sekarang ini di Ukraina udah jam 7 dan aku mau bikin sambal teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat vlog aku sebelumnya, kalau bakalan ada orang Indonesia yang mau ke Ukraina itu dia kabarin aku kalau dia bakalan datang hari Sabtu ya, tanggal 6 gitu. Jadi aku pesen dia terasi dan sekarang aku nggak takut lagi untuk nyambel karena stok terasi aku itu sudah habis ya guys. Dan aku tuh kayak nggak bisa gitu loh makan tanpa sambal, apalagi di Ukraina kan makannya daging-dagingan gitu ya. Kalau nggak dicolek sambal itu aduh kayak berasa yang kurang gitu teman-teman. Dan hari kapan? Hari Sabtu apa Minggu? Sabtu kemarin mertua aku kesini dan Pak Su beliin beliau ikan, jadi kita makan ikan gitu kan. Dan punya aku itu jatahku belum kumakan karena aku nggak ada sambal. Nggak ada sambal tuh nggak bisa makan kalau tanpa sambal tuh. Terus kayak sayur-sayur ginian teman-teman, sayur-sayur ginian tuh kalau orang sini kan makannya di salad gitu ya. Kalau aku nggak, direbus sebentar, colek sambal kayak gitu. This is the way I live. This is the way I live teman-teman. Tidak bisa susah makan kalau nggak ada sambalnya tuh. Dan di sini aku pakai cabai gede, cabai rawit ya guys, cabai Thailand ini ya. Ini pun cabai Thailandnya udah detik-detik penghabisan. Aku beli cabai Thailand ini kayaknya 3 tahun yang lalu di Thailand. Dan ini udah hampir habis, nggak apa-apa. Ntar kalau cabai Thailandnya habis, aku cara ngatasin pedesnya pakai cabai kering aja. Aku punya banyak cabai kering dari Indonesia, cabai rawit tapi udah dikeringin gitu teman-teman. Jadi kalau pengen pedas, nyambelnya pakai cabai merah yang gede itu dicampur sama cabai kering gitu. Karena kalau cabai merah doang kurang pedes shay. Dan Danilo lagi nonton TV teman-teman. So ya, aku akan nyambel dulu ya guys. Ntar kita ketemu kalau udah jadi ini sambalnya dan kita makan dulu ya. Stay tune. Guys, finally hidanganku ready nih guys. Liatin. Anakku kasihan tak suruh nonton kartun aja. Udah terlalu lama dia nonton kartun. Habis ini aku akan berhentikan dia. Too much kartun. Aku tuh kalau ngebiarin Danilo nonton kartun sendiri itu kayak terlalu lama, itu kasihan guys. Tapi kalau sama aku nggak apa-apa gitu ya. Aku pengen juga nemenin dia nonton TV gitu sambil nyanyi, sambil ngejelasin lagunya tuh apa gitu guys. So ya teman-teman, ini adalah makananku ya Allah. Ini adalah makanan ternikmat, makanan paling nikmat di Ukraina guys. Aku akan tunjukin sama teman-teman. Ini ya, ikannya, nasinya, sayurnya, sambalnya. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku masih nyalahkan itu penyedot asap ya. Nih, mau kan nih bau ikan langsung nih. Nih, mami kasih nyo. Panas, hot. Kamu nggak mau. Tuh guys, itu kucing ini pilih-pilih. Jadi
karena baunya masih terasi ya, jadi aku buka itu penyedotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikannya udah dicolek sama sambal. No mokaaf. Ini menu tak ada yang menandingi nih guys, seriusan bisa ngabisin nasi nih, bener. Oh iya, aku akan tunjukin sama teman-teman terasiku tinggal seberapa ya. Guys, tinggal 4 biji, sangat sedikit tuh. Tapi nggak apa-apa, orang Indonesia tuh nyampe nya Sabtu, insya Allah dapat gantinya. Mocha sweet banget sih kamu nak. Mocha sweet. Anak seganteng deh, pincer ini. Dan satu lagi aku juga pesan order barang-barang Indonesia dari temen aku yang ada di Hong Kong. Jadi dia bakalan kirim insya Allah bulan ini, dan nyampe nya itu summer guys, dan nyampe nya itu insya Allah summer, kalau nggak bulan 5 ya bulan 6 gitu ya. Dan aku dikasih apa tuh, benih kangkung, benih buncis, sama benih kacang panjang guys. Rezeki nomplok ini beneran, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak bisa berkata-kata lagi teman-teman. Ini tuh berkah di awal puasa. Jadi ceritanya, Pak Su dan keluarga kami itu kan suka banget sama hotpot. Nah, temen aku nih lagi kerja di Hong Kong, aku suruh dia, minta tolong sama dia, suruh beliin ini bumbu-bumbu hotpot kayak gitu. Terus aku tanya ongkirnya berapa gitu kan. Nah, emang aku tahu guys, ongkir dari Hong Kong ke Ukraina itu mahal ya. Jadi aku lihat daftar harga di post office Hong Kong itu ya, ternyata dia ada paket yang 3 kilo itu bayarnya 750.000, 3 kilo ya. Terus kalau 5 kilo itu 800.000. Jadi aku bilang sama temanku, udah deh 5 kilo aja gitu ya, 5 kilo aja. Jadi aku pesen banyak, minta tolong cariin kangkung, benih kangkung gitu kan ya, di Hong Kong gitu kan agak susah kalau cari benih kangkung di Hong Kong teman-teman. Dan tiba-tiba dia ngechat aku, Beb, suami aku dia bawa benih kangkung, buncis sama kacang panjang, tapi dia males nanam kayak gitu. Jadi teman aku ini dia punya suaminya itu kerja di Hong Kong juga. Dia sepertinya itu jadi tukang kebun teman-teman. Jadi dia bawa apa nih, biji-bijian sayur untuk ditanam di Hong Kong, tapi dia males guys. Lagian buat apa juga gitu tanam-tanam kayak gitu, karena di Hong Kong itu bisa dapetin sayur-sayur itu tuh dengan gampang dan mudah teman-teman. Kecuali kayak aku sini ya di Ukraina, kangkung itu bener-bener tidak ada kangkung di sini. Jadi aku bilang kayak, oh my god, mau Beb, aku bilang gitu, aduh ini terima kasih banget gitu ya, karena waktu itu aku nggak expect banyak untuk benih kangkung, karena agak susah ya benih kangkung di Hong Kong gitu ya. Jadi itu kayak bener-bener berkah banget ya guys di awal-awal Ramadan gitu. Dan aku juga pesen beliin bumbu lodeh, terasi, kerupuk kayak gitu teman-teman, jadi sekalian. Dan habis itu Pak Su juga pesen kaos dari Uniqlo, karena Pak Su itu pecinta Uniqlo ya, dia suka banget sama kualitas baju Uniqlo. Dan di Hong Kong tuh di Ukraina tuh nggak ada. Dan Uniqlo di Hong Kong tuh termasuk murah banget. Jadi aku bilang sama temanku ini, udah Beb sekalian 10 kilo gitu ya. Jadi aku pesen kecap teman-teman, pesen sambal saus, sambal. Aduh pokoknya itu harta karun banget. Ntar kalau nyampe insya Allah aku akan bikin vlognya ya, buka harta karun. So ya teman-teman, aku mau makan dulu karena nanti ada pekerjaan yang menanti ya. Stay tune. Hey guys, sekarang udah malam jam 10 kurang 4
15 menit. Dan sekarang aku mau beresin baju Pak Su. Jadi tadi aku bilang bakalan ada pekerjaan menanti, yaitu adalah pekerjaan yang menanti itu adalah ngebuangin baju-baju Pak Su ya. Jadi kemarin aku udah mulai buang-buangin baju-baju yang aku nggak suka atau yang udah lama kayak gitu ya, dan masih kayak 50% gitu guys. Jadi kalau teman-teman bisa lihat tuh di bawah sini saya teman-teman, jadi semalam aku pisahin baju-baju ya. Ini baju-baju yang aku mau bawa ke kampung karena ini kayak gede dan tebel gitu. Dan kampung itu maksudnya rumah kampung aku di gunung ya teman-teman, karena di sana itu dingin, jadi butuh yang anget-anget kayak gini. Kalau di rumah sini itu kayak aku jarang banget pakai baju dingin karena ya rumah kami tuh hangat gitu, nggak terlalu dingin kayak di kampung gitu ya. Dan kalau yang sini gundukan ini ya guys ini di ora arek dan nih lo sudah yang gundukan ini aku nggak mau, aku mau taruh di tempat sampah gitu ya. Dan kenapa masih aku tumpuk di sini, karena belum selesai ya teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat ini kamar tidurku, pagi ini aku nggak sempat beresin kamar karena bangunnya kesiangan dan Pak Su keburu kerja gitu guys. Jadi ya sudahlah ya. Dan sebenarnya hari ini aku mau nyelesain untuk buang-buangin baju aku gitu ya. Tapi aku pikir kayaknya baju-baju aku ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ngeberesin guys. Kemarin aja aku kayak butuh 1,5 jam untuk beresin 50% baju aku. Bukan aku punya baju banyak ya, tapi itu harus dilihat dulu, dicoba dulu gitu ya teman-teman. Dan by the way, aku akan share sama teman-teman semua. Jadi kemarin ya teman-teman, aku beresin baju yang di atas ini. Di atas ini guys, bajuku itu nggak banyak teman-teman. Bajuku itu cuman segini doang, sekotak ini aja. Jadi 4 pintu ini aja guys, 4 pintu ini. Dan itu udah termasuk baju dingin sama baju musim panas. Jadi 4 musim semua jadi satu kayak gini. Tuh kan, berarti baju aku tuh nggak banyak sebenarnya. Dan lemari ini nggak enaknya itu teman-teman, dia tuh kayak ke dalam gitu loh. Jadi dalam banget. Kira-kira 1 meter ini dalamnya teman-teman. Jadi kalau mau ambil baju tuh agak rempong gitu guys. Dan dalamnya sana itu juga kayak berguna nggak berguna gitu. Bergunanya buat nyimpen kayak baju yang jarang dipakai. Nggak bergunanya juga kalau misalnya kita punya banyak baju yang di depan ini udah nggak ada tempatnya, mau taruh di dalam juga susah ngambilnya, rempong gitu ya. Jadi plus minus sekali. Ini udah rapi kan ya yang di atas. Nah kalau yang di bawah ini masih kayak neraka banget guys. Dan satu lagi, pintu aku yang ini nih nggak bisa dibuka karena ada mejanya di sini. Dan kayaknya ini adalah something miss guys dari renovasi apartemen kami. Jadi seharusnya kita nggak kasih meja seperti ini di sebelah sini ya, karena ya ini bener-bener wasted yang ini ya teman-teman. Dan ini juga baju-baju aku, jadi karena kemarin belum sempat, jadi aku biarin aja di situ. Dan sekarang aku mau buangin baju-baju Pak Su dulu, karena baju-baju Pak Su itu udah banyak juga yang nggak cukup ya teman-teman. Baju Pak Su itu cuman ini doang, segini, cuman 2 pintu ini doang. Kalau yang ini aku nggak mau rapiin dulu teman-teman, aku mau fokus untuk kayak kaos kaki dan baju-baju ini. Ya begitulah. Nah kalau ini bagian daleman gitu ya, kayak kaos kaki, underwear kayak gitu. Jadi Pak Su bajunya sedikit teman-teman, cuman segini doang. Dan itu tuh dalam tuh guys, agak rempong, susah. Jadi pertama yang aku mau buangin ini adalah baju-baju Pak Su yang hem kayak gini ya. Nah ini zaman Pak Su masih kurus banget dulu pacaran, ini 12 tahun yang lalu teman-teman. Pak Su masih pakai M, sekarang udah XL. Jadi ini aku simpen aja.
Nah ini dulu tuh Pak Su dulu masih kerja ngantor ya teman-teman, itu pakai baju-baju gini teman-teman. Baju-baju apa sih ngaranin ini ngomongnya, blus ya, blus apa gitu, size nya tuh masih M dulu teman-teman. Pak Su dulu pas kurus ganteng, sekarang udah aduh kayak gembala XL euy. Dan kata Pak Su, ini jangan dibuang beb, kasih mertua, kasih bapakku aja, bilang gitu. Oke, daripada kegantung di sini ya. Jadi ya ini juga, ini sebenarnya kekecilan buat Pak Su guys, sweater ini ya. Sweater ini kekecilan, tapi karena ini aku suka, waktu itu aku yang milihin buat Pak Su, dan ini ukurannya tuh masih small, tapi smallnya Europe, tapi tetap gede. Tapi untuk saat ini Pak Su masih belum bisa pakai ini ya, harus diet dulu. Dan ini aku mau keep karena ini aku suka dia pakai ini. He looks good teman. Saat dia pakai ini guys, he looks good. Oke, look ganteng ya suamiku ya, jadi ya dilem-lem dewe ya. Oke, tapi ini belum bisa kepake, taruh belakang aja. Nah sebenarnya, kalau ini tuh adalah Vysovanka. Vysovanka itu baju khas Ukraina. Aku punya kopelan sama Pak Su, waktu itu kita bikin apa namanya, apa tuh, wedding di Hong Kong. Jadi waktu itu aku dan Pak Su pakai Vysovanka. Vysovanka itu baju khas Ukraina teman-teman. Kalau di Indonesia tuh kayak batik, kebaya kayak gitu loh. Jadi kalau mereka ada acara-acara seperti apa ya, Natal, Easter, tahun baru enggak sih, Natal, Easter, hari guru, pokoknya hari-hari nasional mereka bakalan pakai Vysovanka ini. Dan ini nggak bisa dibuang atau dikasih siapa gitu ya, biar Pak Su punya motivasi untuk pakai Vysovanka ini lagi. Dan Vysovanka ini harganya juga nggak murah guys. Ternyata aku lihat-lihat ya, yang kalau yang bener-bener handmade itu satu biji itu bisa harganya 1 juta, 1.500.000-an. Itu buat cewek. Nah kayak ini nih, ini tuh bahannya linen handmade. Aku nggak tahu harganya berapa, dan aku yakin ini harganya nggak murah gitu teman-teman. Jadi ya biar Pak Su diet dipakai. Tapi sama aja ya, batik di Indonesia tuh kalau yang batik beneran itu mahal juga kan. Emang bener kalau yang tradisional yang handmade tuh harganya tuh mahal teman-teman, nggak murah begitu ya. Dan ini juga Pak Su dulu pakai baju ini saat masih muda tuh, masih M sekarang. Dan ini kasih Pak Su aja lah, kasih Pak Su, kasih mertua. Dima bilang kasih keponakanmu aja di Indonesia gitu yang kelihatan muda gitu. Aduh beb, iya deh, aku pilih ntar kalau ada. Tuh ini juga banyak nih yang dibuang Pak Su. Kenapa aku pilih beresin baju Pak Su dulu, karena baju Pak Su ini kan nggak banyak ya, jadi setengah jam aja udah selesai ini ya teman-teman ya. Pak Su udah nggak lugut lagi pakai turtleneck, baju turtleneck ya. Jadi aku buang ini aja, bukan buang, aku sortir, kasih ke mertuaku ya. Kalau yang t-shirt ini aku nggak tahu, ntar aku tanya dia. Celana ini udah lama sekali nggak dipakai, celana pendek ini. Oh namanya juga summer ya. Oh ini masih bisa dipakai guys. Ini mereka Danilo. Ini Pak Su masih pakai ini summer. Begitu ya, ganti hanger aja biar kuat. Nah kalau lepis ini aku nggak tahu Pak Su masih pakai atau enggak. Kayaknya ini kekecilan buat Pak Su. Aku nggak tahu Pak Su bakalan diet atau enggak. Aku akan tanya dia ya ntar ya. Nggak jelas ini. Kayaknya Pak Su nggak bakalan pakai ini celana ini deh. Aku akan tanya dia. Oke, celana aku tanya dia guys. Dan ya, oke, segitu saja. Tuh kan lumayan tuh ngilangin bajunya. Baju Pak Su itu sedikit guys. Nih jeans aku akan tanya dia ya. Nah
Kalau yang ini dia masih kepake, ini sweater kesayangan, nggak tahu berapa lama dia pakai ini. Ini tuh walaupun M, Pak Su tetap pakai, mungkin karena dia suka ya. Dan kalau Pak Su pakai ini tuh kayak ketat banget, kayak lepet dibuntel kayak gitu guys. Gak apa-apa, asal dia happy ya. Kalau ini udah L ini ukurannya, ini Pak Su masih pakai. Ini Pak Su masih pakai. Tuh ini udah kotor, kenapa nggak dicuci? Oke. Nah ini Pak Su masih pakai. So guys, seperti ini. Nah untuk yang di bawah ini, tahu nggak teman-teman? Di bawah ini itu adalah tempat kita nyimpan jus tuh. Sebenarnya sebelum kita taruh di sini itu kita taruh di dapur ya. Tapi karena di dapur sekarang lagi nggak ada tempat, karena penuh dengan snack Danilo dan snacknya Mocha. Dan aku punya target, setelah aku beresin baju-baju ini, aku akan beresin dapur-dapur atau ya barang dapur yang nggak dipakai gitu. Kemarin aku udah nyicil sih kayak bersihin barang dapur, cuman ya butuh dibersihin lebih dalam lagi kayak gitu. Dan ini pampersnya Danilo juga di sini. Pampers. Pakai pampers sama baut tisu. Oke guys, untuk sebelah sini bersih dulu ya sementara, dan aku akan bersihin daerah underwear dan kaos kaki dulu ya. Dan ntar aku juga akan tanya-tanya Pak Su mana yang dia masih pakai. Stay tune.